Buku Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2017. Bab 1. C. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teman-teman, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis kebahasaan dan membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Kegiatan 1. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi dari segi kata serta frasa verba dan nomina. Kemudian, dari segi afiksasi atau imbuhan. Kita juga akan belajar mengenai kalimat definisi dan kalimat deskripsi, serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks. 1. Kata serta frasa verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa juga merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Coba kamu ingat kembali teks hasil observasi yang berjudul wayang dan simaklah dengan baik contoh identifikasi kata benda dan frasa benda dalam teks wayang berikut ini. Kata benda atau nomina dalam paragraf 1 adalah wayang dan UNESCO. Untuk frasa benda atau frasa nomina dalam paragraf 1 diantaranya 1. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. 2. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. 3. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. 4. Lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. 5. Para wali songo. 6. Penyebar agama Islam di Jawa. Selanjutnya, dengarkan contoh identifikasi kata kerja dan frasa kerja dalam teks wayang pada paragraf 1 adalah menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti, merupakan, dan mengembangkan. Sedangkan frasa kerja atau frasa verba yang terdapat pada paragraf 1 yaitu sudah membagi. 2. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya saja kata berjenis verba dapat berubah menjadi kata yang berjenis nomina jika mendapatkan imbuhan. Contohnya kata minum merupakan kata verba, mendapat imbuhan an menjadi minuman. Minuman merupakan kata nomina. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, en, be, er, di, bahkan terkadang ter atau ke, an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, en, pe, er, an, atau terkadang ke, an. Berikut adalah contoh afiksasi. Kata berimbuhan menakutkan. Jenisnya merupakan verba. Imbuhannya adalah me, en, kan. Kata dasarnya adalah takut. Tugas.
Sekarang giliranmu untuk menganalisis afiksasi yang terjadi pada kata berimbuhan berikut ini. Tentukan jenis katanya, imbuhannya, dan kata dasarnya dari kata berikut ini. Menguasai, berbeda, bereproduksi, dikenal, membantu, menjauhkan, menunjukkan, mengobati, disaring. Tugas. Carilah kata dasar, kemudian ubahlah ke dalam verba dan nomina dengan proses pengimbuhan atau afiksasi. Contohnya, kata dasar kata. Jenisnya merupakan nomina. Jenis verbanya adalah berkata. Jenis nominanya adalah perkataan. Sekarang giliranmu untuk mengubah kata dasar menjadi jenis kata verba dan nomina. Kata-katanya adalah hasil, ubah, lemah, kuat, cantik, bangun, buka, tua, ganti. Kita lanjutkan ke poin berikutnya untuk menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu 3, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang adalah sebagai berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Sedangkan contoh kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks wayang adalah sebagai berikut. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit, yang terdiri atas tuding dan gapit. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek menak, karena cirinya mirip dengan wayang golek. Berikutnya analisis kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks, atau biasa pula disebut sebagai kalimat tunggal. Sedangkan klausa ialah bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Dengarkan contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola berikut ini. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Pola kalimatnya adalah predikat, subjek, dan keterangan. Ada merupakan predikat, beragam jenis topeng merupakan subjek, di museum ini merupakan keterangan. Kalimat berikutnya, kelelawar merupakan hewan unik. Kalimat ini berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Kelelawar sebagai subjek merupakan predikat, hewan unik, pelengkap. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Kalimat majemuk setara memiliki 2 klausa yang setara dalam satu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif. Memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Kegiatan 2. Membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi. Seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya, definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Selain harus memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, sebuah teks laporan hasil observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia baku. Penulisan teks hasil observasi harus mengikuti kaidah atau pedoman ejaan yang disempurnakan.
Baiklah teman-teman, kalian sudah belajar mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita analisis dari kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari kita lanjutkan pada materi sub D berikutnya mengenai bagaimana mengonstruksi teks laporan hasil observasi.